Kali ini kita sedang dengan teman-teman Pokmaswas yang merawat mangrove serayu. Ada Mas Tursin. Mana Mas Tursin? Pak Kali. Sehat Pak Kali. Salam lestari ya. Dan Mas Ma'ruf. Luar biasa, keren. Salam lestari. Salam konservasi. Ya, nanti kita bincang-bincang terkait pengelolaan di mangrove serayu seperti apa. Selamat menyaksikan. Mas, ini terkait mangrove serayu sejarahnya bagaimana? Kok bisa ada pemikiran untuk menanam mangrove di bantaran Sungai Serayu? Ya, kita berawal dari rasa keprihatinan terkait musibah yang terjadi di Sungai Serayu, yaitu musibah terkait flushing lumpur yang dulu pernah ramai. Nah, berangkat dari situ kami dan rekan-rekan dari Pokmaswas itu berinisiatif untuk sedikit membuat suatu inovasi lah yang jelas. Ya, salah satu inovasi kami ya mencoba untuk menanam atau mencoba inovasi membuat penanaman mangrove ini dengan tujuan ketika itu bisa tumbuh dan berkembang, dia nanti dengan harapan bisa sedikit banyak itu memulihkan terkait kualitas air yang ada di Sungai Serayu. Terus kendala yang dihadapi saat ini apa saja, Mas? Kendala untuk saat ini dari kami dan rekan-rekan paling terkait perawatan, karena seperti yang bisa kita lihat bersama, alhamdulillah bisa tumbuh, tapi ketika kita melakukan adopsi langsung di bantaran sungai itu biasanya dari faktor manusia sendiri. Ada yang karena kita sendiri harus menyadari bahwasanya di bantaran Sungai Serayu bukan hanya kita yang memanfaatkan, tapi juga banyak orang. Nah, ketika kita melakukan penanaman itu kadang-kadang banyak terganggu, entah itu tercabut ataupun terkena orang-orang yang sedang mencari rumput. Kendalanya untuk saat ini seperti itu. Juga ada kendala lagi terkait perawatan, yaitu pemupukan. Mungkin PR kita ke depan yaitu melakukan pemupukan, karena mangrove itu sendiri itu bukan asli tumbuhan air tawar, jadi mungkin perlu adaptasi ataupun penelitian lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Terus selama ini dalam melakukan perawatan itu anggarannya dari mana? Untuk saat ini kita melakukan perawatan itu anggarannya kita masih swadaya, atau kalau bahasa kami di sini urunan atau iuran dari setiap anggota untuk operasional perawatan, karena kita belum ada sumber anggaran yang ada ataupun masuk seperti itu. Terus terkait kemarin kan ada launching tuh adopsi mangrove. Nah itu bagaimana? Acara launching mangrove sih bagus, baik. Itu juga sangat membantu kami untuk memperkenalkan ataupun mengembangkan langkah-langkah kita ke depan. Harapan kami acara-acara seperti itu ya tetap berjalan untuk keberlangsungan mangrove serayu, tentunya khususnya di bantaran-bantaran sungai. Seperti itu. Sudah banyak belum yang mengadopsi mangrove? Untuk saat ini baru sebagian yang di luar dari acara launching, mungkin ada dari Dinas Perikanan ataupun rekan-rekan sesama komunitas yang sama-sama peduli terkait kondisi Sungai Serayu. Berarti sebenarnya sudah ada dana untuk perawatan, cuman memang masih perlu sekali pendapatan dari yang lain gitu ya, Mas? Iya, betul. Seperti itu kurang lebih. Oke, terus kami ketika ada pendanaan ataupun pendapatan ke kelompok kami, kita bisa lebih ya setidaknya kita ada modal untuk melakukan inovasi-inovasi terkait entah itu perawatan ataupun penanaman di tempat lain sepanjang bantaran Sungai Serayu. Itu kan bisa untuk akomodasi biaya operasionalnya. Iya. Kepikiran nggak Mas untuk bikin ekowisata mangrove?
Untuk ekowisata mangrove di Sungai Serayu sih kami sangat-sangat kepikiran. Cuma kan untuk ke arah situ memang kita butuh proses yang panjang. Ya dengan harapan dari kami ke depan ketika mangrove ini bisa tumbuh dan berkembang ya tetap nanti bisa tumbuh lah ekowisata yang nanti ada atau tumbuh-tumbuh di bantaran-bantaran sungai karena sangat-sangat berpotensi seperti yang ada di pesisir-pesisir seperti itu. Jadi nanti tidak mengandalkan sumbangan atau donasi dari luar saja, tapi dari kegiatan usaha ekowisata maupun ada yang adopsi nanti bisa mendukung untuk operasional seperti itu ya. Iya, betul sekali. Oke. Lalu yang terakhir, jika ikut nanti ada program, kira-kira dana tersebut mau digunakan untuk apa, Mas? Kalau memang ada program, tentunya dana itu akan kami gunakan untuk keberlangsungan mangrove itu sendiri. Karena kita selama ini kan masih swadaya, terus dari jumlah anggota kita yang terlibat di lapangan kan semuanya punya kesibukan. Kalau kita langsung memfokuskan tetap tidak bisa karena anggota-anggota kami punya kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Jadi kalau memang ada biaya untuk operasional kan mungkin sedikit banyak itu bisa menjadi upah pengganti. Jadi terkait dengan program mangrove mungkin lebih efektif ke depan. Terkait penanaman ataupun penyebaran sampai ke bantaran sungai bagian bawah itu lebih cepat karena kita selama ini mengandalkan ketika kita ada waktu luang. Karena kalau kita mau fokuskan kan tetap kita tidak bisa karena masih sifatnya swadaya dan kita harus mencukupi kebutuhan di luar kegiatan itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih informasinya Mas Tursin. Siap, sama-sama. Terima kasih kembali.